Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngarit pecinta hewan N2 TV. Sudah banyak liputan yang memang saya sodorkan kepada penonton semuanya. Pertanyaannya, apakah semua video yang saya tayangkan itu sudah satu persatu disimak atau belum? Terus kemudian apa keputusan penonton ketika melihat tayangan N2 TV? Saya harapkan kalau yang belum berternak harus sudah mulai memutuskan mau berternak yang bagaimana, dengan cara seperti apa, terus metode yang bagaimana, terus kemudian bagaimana pengadaan pakannya, apakah sudah disiapkan lahan, apakah sudah ada kandangnya, ataukah belum ada modalnya. Ini semuanya saya pertanyakan kepada penonton. Karena N2 TV sudah 2 tahun menayangkan berbagai liputan di kandang yang satu ke kandang yang lain, dari desa satu ke desa yang lain, dari kecamatan yang satu dari kecamatan yang lain, bahkan di kabupaten, bahkan ke Pulau Jawa. Ini kan menjadi pertanyaan buat N2 TV. Penonton N2 TV itu harus punya keputusan yang jelas. Seperti tayangan yang sebelumnya, sebelum hari ini, jangan terpaku berkaitan dengan modal. Modal sekecil apapun bisa dikelola dengan baik, terus kemudian bisa dikembangkan dengan sangat mudah. Dengan cara apa? Ya dengan cara contohnya Mas Bayu bisa kan? Mas Bayu yang di liputannya saya sebelum hari ini, itu kan cuma modal 700.000. Kemudian bersabar, prosesnya yang mungkin kita tidak bisa melihat, tapi bisa kita bayangkan. Oh ternyata proses 700.000 membuat kotak, terus benih jangkrik, kemudian hasilnya seberapa. Kan modal 700.000 aja keuntungannya sudah 1.300.000-an lebih kan gitu. Nah ini menjadi motivasi buat teman-teman yang lain. Jangan berusaha itu selalu mengandalkan modal yang besar. Belum tentu modal yang besar itu kita mampu mengelolanya. Tetapi bagaimana niat, tujuan, tekad kita, ini yang terpenting. Karena bagaimanapun kita usaha itu pengen hasil. Pengen hasil yang besar, bukan modal yang besar. Ingat, kita menginginkan hasil yang besar, tapi bukan modal yang besar. Rumus ekonomi pun seperti itu. Modal sekecil-kecilnya, untung sebesar-besarnya. Ya kan? Terus kemarin ada yang tanya, N2 TV menggunakan kamera apa? Untuk standar kamera DSLR, ya yang harga-harga kayak merek ya, bukan merek ya, tapi harga-harga di atas 17 juta itu udah bagus, tapi pengen maksimal ya harga-harga 25 juta ke atas itu pengen maksimal. Kalau untuk kamera yang notabene udah ada stabilisernya, kamera Android ya maksudnya, kan Android ada yang kita pegang kayak gini jalannya malah goncangannya kuat. Kalau ada kamera plus stabilisernya itu kan banyak kita pilih ya, jadi kita gerak itu nggak goyang, tidak perlu pakai tripod lagi kan gitu. Nah, merek, kalau merek sekali lagi saya nggak enak ya, tapi minimal ada cari referensi yang memang bagus ya. Kalau N2 TV untuk target ke depan pengen ganti kamera, doakan, karena memang berkaitan dengan banyak hal ya. Yang bagus tidak ada yang murah, tapi yang mahal mudah-mudahan bagus, lihat speknya kan gitu. N2 TV kameranya memang pakai Android yang ini ya, yang ada stabilisernya. Terus harganya cuman di bawah 5 juta, tetapi kelemahannya tidak kuat dengan sinar matahari. Kalau yang kemarin tidak ada stabilisernya harus pakai tripod kan gitu. Pakai tripod yang sudah ada stabilisernya. Modal sih sama-sama sih di bawah. Terus mic-nya pakai mic yang seperti ini kan sudah tahu lah ya, di Shopee banyak atau di lain sebagainya banyak. Seremonik lah ya, seremonik bagus.
Ini kalau ngomong merek ya. Ya harga-harga sekitar kemarin ini beli yang baru sekitar 2.600.000 apa ya. Sebelum ini udah rusak itu harga sekitar 4.600.000. Itu merek sama tapi dengan spek yang lebih bagus. Kayak gini juga mudah, rentan, ya nggak ada yang awet lah, semua sudah dipastikan. Kalau kamera ya saya sebutkan ya, punya saya itu pakai Redmi Note 9 pernah bagus, Redmi Note 12 Pro bagus, tapi yang pengen saya kejar adalah Mi 12 Pro yang harganya sekitar 13 juta. Itu sudah saya lihat speknya bagus, kualitasnya bagus, terus hasilnya bagus, referensi dari teman-teman juga semuanya. Sudah ada stabilizer otomatisnya di kamera, sudah 5G. Jadi kualitasnya memang, kalau itu bukan kamera DSLR itu gunakan itu. Kalau kamera DSLR targetnya ya yang di atas 27 juta. Nah, ini berkaitan dengan kembali ke ternak ya, kembali ke ternak. Kita itu harus mempunyai tujuan target skala jangka pendek dan jangka panjang. Kita semua harus menganalisa. Kalau usaha nggak ada yang sulit, tapi tetap ada ujian, tetap ada yang namanya hambatan, tetap ada kelemahan, gitu kan? Semuanya ada. Karena apa? Ini menguji adrenalin kita, menguji keseriusan kita. Kalau usaha nggak ada yang gagal, nggak ada hambatan, nggak ada rintangan, saya yakin usaha itu akan dikejar semua orang. Kalau ada ternak kambing kok tidak ada kegagalan, tidak ada masalah, tidak ada hambatan, tidak ada kelemahan. Saya yakin orang seluruh Indonesia ternak kambing semua dan nggak mau dagang, nggak mau jadi guru, nggak mau, karena ternak kambing mudah, nggak ada hambatan, untungnya banyak. Kalau itu semuanya yang saya sampaikan ini benar. Nah kan, makanya kita hidup walaupun antar tetangga kita dengan saudara kita belum tentu usahanya sama. Bukan tergantung nasib atau tangan-tanganan cocok-cocokan atau enggak, tapi bagaimana kualitas keyakinan kita, kemampuan kita, tekad kita, dan berani mengevaluasi satu persatu, berani memperbaiki kesalahan, berani menjembatani sesuatu yang sulit menjadi mudah, mau melangkah sesuatu yang berat menjadi ringan. Ini semuanya. Nah, kalau soal ternak, mau ternak apa yang bagus? Domba bagus, Jawa Randu bagus, PE bagus, Bur bagus, Morino bagus, Sapera, susu perah bagus. Yang nggak bagus yang nggak ternak. Semuanya kita bisa. Soal modal ya, sekali lagi jangan terobsesi atau terpaku. Kalau modal besar nggak jalan. Bagaimana sesuatu melakukan sesuatu dari modal yang kecil yang bisa jalan, itu yang penting, ya kan? Jangan, sekali lagi, jangan terpaku dengan modal yang besar, karena kita ingin mencari keuntungan yang besar, bukan modal yang besar. Nah, ini berkaitan dengan semua hal intinya ya. Liputan selama 2 tahun lebih, N2 TV menginginkan semua penonton N2 TV termotivasi. Ada ilmunya, ada pengalamannya, ada contoh. Semua itu bisa dicarikan terobosan yang terbaik untuk semua penonton, ya kan? Jangan lupa, pokoknya jangan tinggalkan N2 TV. Pokoknya mohon doanya N2 TV selalu bisa eksis, saya diberikan kesehatan, keberkahan, ya kan, diberikan rezeki yang banyak sehingga bisa sampai keliling-keliling ke kecamatan yang jauh, ke kabupaten yang lain, atau ke pulau yang lain, atau ke kabupaten yang lain. Saya menginginkan itu. Untuk saat ini memang N2 TV membatasi jarak, karena sekali lagi, ya kan, sekali lagi bukan tidak mau menerima undangan atau suruh main ke sana sini, bukan. Tapi memang berkaitan dengan budget yang minim, harus mengelola dengan baik, bisa supaya jalan, semuanya bisa bermanfaat, semuanya, ya kan? Jangan membayangkan N2 TV enak gini-gini, Bu. Pasti ada susahnya kok. Karena tidak mungkin saya
Karena saya belum pernah mengucapkan, belum pernah menceritakan bagaimana sulitnya mencari konten, bagaimana repotnya, jaraknya, jalannya, waktunya. Semua kalau diceritakan ya nggak cukup juga kan, 2 menit, 3 menit, 1 jam, ya kan. Tetapi minimal saya menyampaikan semua usaha ada kendala. Jangan bilang, oh YouTuber enak, gini-gini. Coba buktikan, belum tentu yang dikatakan teman-teman enak itu dijalani juga enak. Yang penting kita suka, serius, tanggung jawab, terus konsisten. Itu yang enak, ya kan? Terima kasih, semangat buat peternak Indonesia semuanya dan di seluruh luar negeri yang sudah nonton, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi dan lain sebagainya. Teman-teman TKI, TKW, siapkan dana yang banyak, nabung yang banyak, jangan boros-boros, pulang sudah mulai usaha. Terserah usaha apapun. Thank you very much. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.